Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama, atau yang biasa disebut dengan toleransi, merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan untuk dimiliki seorang muslim. Sikap toleransi disebut juga dengan tasamuh atau tenggang rasa. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita, sehingga tercapai kesamaan sikap. Dengan memiliki sikap toleransi, umat Islam mampu menghargai dan hidup berdampingan dengan masyarakat dengan rukun, walaupun di antara mereka terdapat perbedaan, misalnya berbeda ras, suku, kebudayaan, atau berbeda keyakinan. Untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan, sikap toleransi sangat dibutuhkan. Berikut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap toleransi. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Terjemahan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Makna dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Surat Yunus ayat 40 menjelaskan bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikuti ajaran Islam. Orang-orang ini disebut dengan orang mukmin, orang yang mengikuti risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapat syafaat atau manfaat. Selain itu, ada juga orang yang menentang dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad karena ketidakpercayaan mereka. Mereka yang tidak beriman sampai dalam keadaan mati, mereka ada dalam kekafiran. Surat Yunus ayat 41 berisi tentang penegasan Allah SWT kepada Rasul-Nya, bahwa jika kita mendustakan risalah yang disampaikan, maka katakanlah bahwa bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Artinya, ialah jika mereka tidak mempercayai risalah mereka, para Rasul diperintahkan untuk mengatakan bahwa amal yang dikerjakan seseorang adalah milik pribadi. Dilanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang dikerjakan manusia saat ada di dunia. Masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah pada hadis berikut ini. Hadatsana Abdillahi hadatsani Abi hadatsana Yazidu qala ana Muhammadu bnu Ishaqa an Dawud bin Husaini an Ikrimata an Ibni Abbasin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adayani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatus samhatu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi, toleransi dalam Islam lebih dititik beratkan pada wilayah muamalah, sebagaimana sabda Rasulullah pada hadis berikut ini. Haddatsana Ali bin Ayyashin haddatsana Abu Ghassana Muhammad bin Mutarrifin qala
Haddatsani Muhammad binul Munkadiri an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Alim bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Muqadir dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran, di antaranya beberapa poin di bawah ini. 1. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sebagai ketetapan Allah, pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Allah. Berdasarkan hal ini pula, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. 2. Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun, pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjadi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Seperti pada firman Allah di bawah ini dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Yang pertama, menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan, maka hubungan kita dengan manusia lain juga akan semakin membaik. Sikap toleran yang kita punya juga akan mempererat hubungan dengan sesama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Semua perbedaan bisa didiskusikan dengan baik nantinya. Yang kedua, mudah memaafkan. Islam sejatinya memerintahkan umatnya agar saling memaafkan tanpa terkecuali. Hal itu diperkuat dengan bunyi Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43 yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Yang ketiga, lapang dada terhadap sesama. Berlapang dada adalah sikap yang sangat penting dalam Islam. Lapang dada bermakna menerima kenyataan apapun yang terjadi, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, dengan hati yang tenang. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Persatuan dan kesatuan akan sangat membantu untuk menjaga keutuhan umat, baik umat Islam maupun dengan umat yang lainnya. Saat ada persatuan dan kesatuan, tanpa sadar kita akan saling menjaga satu sama lain, sehingga tidak akan ada perpecahan. Yang kelima, menerima pendapat orang lain.
Dengan menghargai pendapat orang lain, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat di mana masing-masing orang akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya. Pada akhirnya, kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak sendiri. Tidak memaksakan kehendak bisa diartikan dengan tidak egois dan menghargai perbedaan antar individu. Sikap ini sangat penting dalam menerapkan rasa toleransi karena kita juga bisa belajar ikhlas saat menerima hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, mudah menerima nasihat. Sebagai pengendali diri, membangun kembali sebuah harapan, menguatkan motivasi, dan menumbuhkan rasa optimisme serta menjauhkan diri dari pesimisme. Setiap orang sejatinya juga butuh nasihat. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kasih sayang dengan sesama muslim. Dalam keterangan sebuah hadis disebutkan bahwa hak antar sesama muslim setidaknya ada 6 hal, yaitu saling mengucapkan salam, saling memberi nasihat, saling menengok, saling mendoakan yang bersin, saling menepati undangan, dan menziarahi orang yang meninggal. Hal ini diartikan sebagai bentuk kasih sayang dengan sesama muslim.